Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5 tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 5. Peristiwa-peristiwa heroik banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia. Nah, di sini ada lagu Maju Tak Gentar karya C. Simanjuntak. Ada yang tahu nadanya seperti gimana? Nah, nadanya seperti ini. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Nah, kurang lebih seperti itu ya lagunya. Maaf di sini saya kurang mahir dalam bernyanyi. Apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu tersebut? Yang saya rasakan bersemangat. Kenapa? Karena kembali mengingat tentang perjuangan rakyat Indonesia ketika menghadapi penjajah. Bagaimana nada dan tempo lagu tersebut? Nadanya do, bes, birama 4/4. Artinya tiap birama terdiri atas 4 ketukan. Tempo lagu Maju Tak Gentar adalah marica. Marica adalah tempo lagu mars, irama gerak jalan. Nah, dapat kita lihat masalah tempo itu pada halaman 126 yang atas itu ya. Dan soal ini ada pada halaman 127 yang ayo berlatih. Apa lirik lagu Maju Tak Gentar mencerminkan nilai kepahlawanan? Iya. Lagu ini mencerminkan tentang perjuangan rakyat Indonesia yang dengan gagah berani melawan penjajah. Lalu di sini ada beberapa kreasi gerakan semangat seperti para pejuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, silakan kalian melakukan gerak tari tersebut ya. Di sini ada gerak 1. Nah, ini seperti busur ya, busur dari anak panah. Lalu gerak yang kedua, kalian bisa melakukan dengan teman-teman kalian ya. Gerak yang ketiga dan gerak yang keempat. Kalian lakukan dengan gerakan percaya diri beserta semangat yang berapi-api. Setelah itu, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada bacaan tentang perjuangan rakyat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Nah, jadi gini teman-teman. Setelah Indonesia merdeka itu, Indonesia masih dijajah. Indonesia masih butuh memperjuangkan kemerdekaannya. Nah, di sini diceritakan siapa saja yang menjajah Indonesia ketika Indonesia sudah merdeka, banyak sekali ya. Lalu di sini juga ada beberapa pertempuran, di antaranya pertempuran pada 10 November di Surabaya. Namun selain dengan jalan pertempuran, Indonesia kala itu juga melakukan diplomasi. Apa itu diplomasi? Diplomasi itu seperti mempertahankan kemerdekaan namun dengan cara perundingan. Nah, di sini ada perundingan Linggarjati, Renville dan Reum. Lalu pada halaman 133, mengapa bangsa Indonesia masih harus belajar atau berjuang lagi mempertahankan kemerdekaannya? Karena banyak bangsa asing yang tidak setuju dengan kemerdekaan Indonesia. Apa yang dimaksud perjuangan fisik dan diplomasi? Nah, di sini ada pertanyaannya. Perjuangan fisik itu perjuangan dengan cara kekerasan, yaitu dengan mengangkat senjata. Sedangkan diplomasi itu perjuangan yang melalui meja perundingan.
perjanjian, dan lain sebagainya. Apa yang melatar belakangi peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya? Berawal dari peristiwa tewasnya Jenderal Sekutu, yaitu Jenderal Malabi. Apa isi perjanjian Roem-Royen? Nah, di sini ada banyak isinya ya. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Ini sebenarnya ada pada halaman 132 yang bawah itu ya bacaannya. Lalu apa yang dimaksud agrari militer Belanda dan kapan terjadinya? Agrari militer Belanda adalah serangan yang dilakukan oleh Belanda untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Kapan terjadinya? Nah, terjadi 2 kali. Yang pertama itu pada tanggal 21 Juli 1947, 2 tahun setelah kita merdeka. Lalu agresi militer 2 itu pada tanggal 19 Desember 1948, 3 tahun setelah kita merdeka. Nah, bukti nyata bahwa setelah kita merdeka itu perjuangan tidak berhenti ya. Mereka para pejuang tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia meskipun sudah merdeka. Setelah itu pada halaman 134. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, di sini kita disuruh untuk meringkas dari bacaan tadi. Saya akan memperbesar. Bentuk perjuangan fisik. Nah, perjuangan fisik itu seperti pertempuran ya. Pertempuran pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran Ambarawa, pertempuran Lautan Api, Medan Area, dan serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Di sini saya tulis sesingkat mungkin karena memang teman-teman kan menyukai tulisan yang sedikit ya. Nah, saya turuti kemauan kalian. Bentuk perjuangan diplomasi. Bentuknya tadi diceritakan pada bacaan ada 3 bentuknya ya. Perjanjian Linggarjati, ini di Jawa Barat, tepatnya di Cirebon. Lalu perjanjian Renville, perjanjian Roem-Royen. Nah, seperti itu. Singkat bukan tulisan saya. Lalu perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah bentuk perlawanan terhadap penjajah dengan kontak senjata. Nah, bisa dengan meriam atau mengebom. Berbicara tentang panas, tentu kamu masih ingat akan kalor. Sekarang kita akan membuktikan lagi kemampuan kalor mengubah wujud benda melalui peristiwa penguapan. Apa sih itu penguapan? Nah, penguapan adalah dari zat cair menjadi zat gas. Itu namanya penguapan. Nah, di sini ada beberapa percobaan. Percobaan yang pertama, mengamati perubahan wujud benda. Alat dan bahan, kompor, panci, dudukan pembakar, air secukupnya. Cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Silahkan kalian mencobanya sendiri di rumah ya. Ini mengamati perubahan wujud benda. Jadi benda itu dapat berubah wujud. Setelah itu pada halaman 136 ada beberapa pertanyaan. Ketika kamu menuangkan air ke dalam panci, benda berwujud apakah air itu? Air yang dituangkan ke dalam panci berbentuk zat cair. Bagaimana suhu air sebelum dipanaskan dengan kompor? Suhu air sebelum dipanaskan bersuhu rendah. Setelah itu, apa yang sedang terjadi pada saat air dalam panci itu diletakkan di atas kompor spiritus? Air akan bertambah panas karena suhu air meningkat. Setelah beberapa saat di atas kompor spiritus, apakah yang tampak keluar dari permukaan air dalam panci? Berwujud apakah benda itu? Nah, yang keluar itu uap ya teman-teman.
wujudnya adalah gas, tidak bisa kita lihat, namun kita bisa merasakannya. Setelah ditutup dengan tutup kering, kemudian tutup dibuka, apa yang tampak pada permukaan yang tertutup tersebut akan tampak tetesan air yang menempel pada tutup panci tersebut. Nah, ini gas ya teman-teman, gas berubah menjadi cair. Dari manakah air yang ada di panci tersebut? Berasal dari uap air yang menguap. Setelah air dipanaskan beberapa saat, bertambah atau berkurangkah air dalam panci? Yang pasti berkurang ya. Kenapa? Karena sebagian air tersebut menguap. Nah, berubah wujud menjadi gas. Dalam kurung ini tidak perlu kalian tulis, ini hanya tambahan dari saya agar teman-teman lebih mengerti tentang konsep menguap. Kesimpulan dari percobaan tadi, dengan penguapan, air akan berubah wujud menjadi uap atau gas. Nah, itulah penguapan, dari cair menjadi gas. Setelah itu, sekarang ada percobaan yang kedua, mengamati perubahan wujud benda, namun berbeda ya. Di sini alat dan bahannya sapu tangan, air dalam mangkok. Nah, kalian bisa melihat sendiri. Setelah itu, nah seperti ini. Pertama-tama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menyelupkan sapu tangan ke dalam air. Yang ketiga, menjemur sapu tangan di bawah terik matahari. Mengamati keadaan sapu tangan setelah dijemur. Nah, ini percobaan penguapan ya teman-teman. Penguapan melalui sinar matahari. Kesimpulan ini ada pada halaman 138 yang paling atas. Sapu tangan basah karena mengandung air saat dijemur. Air pada sapu tangan mengalami perubahan wujud menjadi zat gas atau uap air. Uap air bergerak ke udara yang bersuhu lebih rendah. Setelah semua air berubah menjadi uap, sapu tangan kering. Percobaan ini membuktikan bahwa penguapan terjadi perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Nah, kurang lebih seperti itu kesimpulan dari pembelajaran 5 ini ya teman-teman. Kelihatan kan tulisan saya? Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja teman-teman? Yang pertama, membaca bacaan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, percobaan tentang perubahan wujud benda. Yang terakhir, menyanyikan lagu dan bergerak dengan pola lantai. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.